lapis langit energi yang kelima, jalan energi yang kelima. Itu energi komunikasi, energi kebijaksanaan. Selanjutnya manusia akan bijaksana, akan mampu berkomunikasi dengan baik, komunikasi di dalam dirinya, terhadap dirinya, komunikasi terhadap sesama makhluk, atau komunikasi yang horizontal, dan komunikasi yang vertikal kepada Tuhannya. Saudara sekalian yang saya cintai dimanapun berada, salam untuk semuanya. Sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah kita berjumpa lagi, dan insya Allah kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah, di dalam lindungan Tuhan. Amin. Dan untuk obrolan sekarang adalah 7 lapis, 7 tingkat energi di dalam tubuh manusia. Setiap manusia pada tubuhnya itu terdapat atau memiliki 7 lapis, 7 tingkat energi. Ada sebuah keterangan, sebuah ayat, dan sesungguhnya kami telah menciptakan 7 jalan atau 7 lapis langit di atas kamu, dan kami tidak lalai terhadap ciptaan kami. Itu adalah sebuah ayat, sebuah keterangan bahwa Tuhan telah menciptakan di dalam tubuh manusia, pada tubuh manusia itu 7 jalan atau 7 lapis langit energi, 7 jalan energi. Jadi setiap manusia yang terlahir, yang dilahirkan di alam dunia ini memiliki 7 jalan, 7 lapis energi di dalam tubuhnya. Energi lapis yang pertama atau energi tingkat yang ke-1 adalah energi untuk hidup. Energi untuk hidup berkembang, untuk hidup maju, untuk hidup besar. Manusia lahir ke alam dunia ini, misalkan dari bayi, itu sudah ada energi untuk hidup. Misalkan bayi itu menangis, menggerak-gerakkan tangan, menggerak-gerakkan kaki, nah itu tandanya adalah ada energi untuk hidup. Kemudian seiring bertambahnya waktu, bayi itu belajar berangkang, belajar duduk, belajar berdiri, berjalan, dan seterusnya. Nah itu adalah tandanya ada energi untuk hidup berkembang, untuk hidup maju. Terus berkembang kepada umur misalkan 5-6 tahun. Biasanya ada terucap dari lisan anak itu. Misalkan mau sekolah, mau belajar, mau jadi itu, mau jadi ini, misalkan ada terucap seperti itu. Kemudian bertambah umur kepada umur dewasa atau balik, itu akan lebih jelas lagi, manusia akan merasakan atau akan ada di dalam dirinya keinginan untuk hidup berkembang, untuk hidup maju, untuk hidup besar. Itu kita semua akan merasakan seperti itu. Bahkan di usia dewasa itu sudah mulai digapai apa yang diinginkannya, apa yang dicita-citakan. Dan ketika manusia di titik itu, di titik dewasa, ingin berkembang, ingin maju, ingin besar, di situ akan ada muncul energi yang baru di dalam diri manusia, di dalam tubuh manusia. Yaitu disebut dengan energi seks. Jadi energi seks itu adalah bukan hal yang tabu. Energi seks itu adalah energi yang berpasangan, energi yang berlawanan. Tuhan menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini berpasangan. Ada kiri, ada kanan, ada atas bawah, ada depan belakang.
Tujuannya untuk apa? Adalah untuk keseimbangan dan supaya hidup ini berkembang, maju dan besar. Alam semesta saja yang sekarang terdiri dari beberapa galaksi, dulunya berawal daripada energi positif negatif, dari energi yang berpasangan, yang berlawanan, dari materi atom. Di dalam atom itu ada energi positif dan negatif. Jadi atom-atom itu bereaksi, berharokah, bergerak, sehingga terjadilah Big Bang. Nah, terjadilah alam semesta ini yang sangat besar ini terdiri dari beberapa galaksi. Nah, begitu juga dengan manusia di dalam hidupnya, ketika merasakan ingin berkembang, ingin maju, ingin besar. Nah, dihadapkan juga manusia kepada energi seks, itu energi yang berpasangan, yang berlawanan. Ketika energi seks ini semakin matang, maka manusia itu dengan sendirinya akan mencari pasangannya. Dan setelah menemukan pasangannya, maka diadakanlah akad atau ikatan yang sah. Nah, setelah manusia menemukan pasangannya dengan sah, maka dari situlah akan seimbang dan akan mudah berkembang, akan mudah maju, akan mudah untuk besar. Nah, maka ketika kita manusia sudah menemukan energi seks, energi pasangannya, maka energi itu harus dijaga. Jangan dirusak, jangan dihianati. Misalkan sering berantem, tidak akur dengan pasangan, nah itu nanti akan merusak kepada keseimbangan, kepada perkembangan, kepada kemajuan. Maka energi seks itu adalah ciptaan Tuhan, anugerah Tuhan, harus kita syukuri, harus kita gunakan manfaatnya supaya bisa berkembang, bisa besar, bisa maju. Nah, setelah manusia menemukan pasangannya, di situ segala sesuatu akan seimbang dan berkembang menjadi kuat, baik itu materi maupun imateri. Hati, pikiran, mental, tekad, segala sesuatunya akan seimbang, akan kuat. Materi, imateri akan seimbang, akan kuat. Nah, kemudian manusia setelah melewati tahapan ini, tahapan energi seks atau langit energi yang kedua, jalan energi yang kedua, dia akan naik akan menemukan lapis langit energi yang ketiga, jalan energi yang ketiga, tingkat energi yang ketiga, yaitu akan menemukan power yang lebih besar lagi di dalam dirinya. Ada energi yang lebih besar lagi di dalam dirinya, di dalam hidupnya, di dalam kehidupannya. Kemudian manusia akan melewati itu, maka dia akan naik, akan menemukan tingkat energi yang berikutnya, yaitu adalah energi Rahman Rahim atau energi kasih sayang, energi cinta kasih yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya. Cinta kasih terhadap dirinya, cinta kasih terhadap keluarga, terhadap orang lain, terhadap sesama makhluk. Nah, energi kasih sayang itu berpusat di dalam sudur atau di dalam dada. Di dalam dada itu ada kolbu. Kolbu itu artinya naik turun atau berubah-ubah. Jadi begitulah kenyataannya. Kasih sayang itu akan selalu naik turun, akan selalu berubah-ubah di dalam dada kita, di dalam diri kita. Kenapa? Karena di dalam dada itulah ada dua bisikan. Yang satu membisikkan kepada kebaikan, yang satunya membisikkan kepada keburukan. Itulah yang disebut kolbu, itulah yang disebut berubah-ubah, itulah yang disebut dengan naik turun. Nah, maka disinilah kita manusia harus bekerja keras untuk selalu menghindari, untuk selalu tidak mengikuti bisikan-bisikan yang
tidak baik. Dan kita manusia di dalam level ini harus bekerja keras untuk mempertahankan dan untuk meningkatkan, memperbesar energi kasih sayang pada diri kita, ya, terhadap diri, terhadap keluarga, terhadap sesama makhluk. Nah, apabila manusia sudah mampu melewati energi kasih sayang ini, energi yang sangat bagus, sangat besar, mulia ini, energi kasih sayang ini bisa mengobati segala sesuatu, termasuk luka di masa lalu, kekecewaan di masa lalu, dendam di masa lalu, dan lain sebagainya. Itu bisa diobati dengan energi kasih sayang itu. Dan energi kasih sayang itu bisa membawa kita kepada perkembangan yang lebih besar lagi, yang lebih baik lagi. Nah, setelah manusia bisa melewati energi kasih sayang ini, maka dia akan meningkat, akan menemukan tingkat energi selanjutnya, itu tingkat energi yang kelima, lapis langit energi yang kelima, jalan energi yang kelima, itu energi komunikasi, energi kebijaksanaan. Selanjutnya manusia akan bijaksana, akan mampu berkomunikasi dengan baik, komunikasi di dalam dirinya, terhadap dirinya, komunikasi terhadap sesama makhluk, atau komunikasi yang horizontal, dan komunikasi yang vertikal kepada Tuhannya. Nah, setelah itu manusia akan menemukan, akan memasuki tingkat keenam, lapis langit energi yang keenam, jalan energi yang keenam, yaitu energi penglihatan. Penglihatan jiwa raga, penglihatan hati dan pikiran akan semakin terang benderang, semakin jelas. Diumpamakan cahaya. Apabila sebelumnya cahaya itu redup, penglihatan itu tidak begitu jelas. Apabila cahaya itu sudah terang benderang, maka segala sesuatu yang tadinya tidak terlihat menjadi terlihat dengan jelas. Begitu pula hati dan pikiran kita semakin terang benderang, semakin luas penglihatannya. Akan muncul penglihatan-penglihatan baru, akan muncul pengetahuan-pengetahuan baru yang sebelumnya tidak diketahui. Nah, itu bisa disebut juga dengan intuisi atau juga laduni atau ilmu laduni. Jadi ilmu laduni itu adalah ilmu yang datang dari diri sendiri. Itu muncul daripada kemampuan penglihatan batin sendiri, penglihatan hati, penglihatan pikiran. Nah, bahkan di dalam level yang keenam ini, di dalam tingkat yang keenam ini, manusia bisa melihat alam gaib yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Dia akan mengalami kepada hal seperti itu. Nah, kemudian setelah manusia menjalani, melewati langit, lapis langit energi yang keenam, jalan energi yang keenam, tingkat energi yang keenam, manusia akan meningkat, akan menemukan lapis langit energi yang ketujuh, jalan energi yang ketujuh, tingkat energi yang ketujuh. Nah, itu dengan disebut energi spiritual. Ya, energi spiritual yang sesungguhnya. Disitulah akan terhubung, sesungguhnya terhubung manusia dengan Tuhannya. Akan manunggal, akan menyatu manusia dengan Tuhannya. Jagat alit dengan jagat ageng. Napas alit dengan napas ageng di situ akan bersatu, akan terhubung dengan jelas. Itulah yang disebut dengan manunggal. Atau bahkan boleh di situ disebut dengan yang namanya diri sendiri. Disebut juga dengan aku. Nah, itulah langit yang ketujuh atau lapis langit energi yang ketujuh, jalan energi yang ketujuh, tingkat energi yang ketujuh. Manusia itu akan mencapai ke sana
Jadi semua manusia yang lahir di alam dunia ini, semuanya memiliki 7 lapis energi, 7 tingkat energi pada tubuhnya itu diciptakan oleh Tuhan. Tetapi mungkin tingkat prosentasenya mungkin berbeda-beda, tergantung daripada besar kecilnya karma-karma yang ada di dalam tubuh manusia. Tergantung daripada besar kecilnya energi-energi negatif yang ada di dalam tubuh manusia. Dan tergantung juga kepada kemauan manusia itu untuk mencapai ke sana. Demikianlah obrolan kita sekarang ini tentang 7 tingkat energi, 7 lapis energi pada tubuh manusia. Apabila ada kekurangan, ada kekeliruan, ada salah kata, mohon dimaklumi, dan semoga obrolan ini ada manfaatnya, dan insya Allah kita berjumpa di dalam pertemuan yang berikut, dan salam untuk kita semua.